Pada suatu masa, hiduplah raja yang dijuluki si miskin karena ia bersama sang permaisurinya hidup sebagai orang miskin. Mereka sering diusir dan dianiaya oleh penduduk setiap kali mencari tempat tinggal, karena penduduk menganggap raja si miskin beserta sang permaisuri telah diusir dari kerajaan. Maafkan saya, membuat hidup kita menjadi sengsara seperti ini. Sudahlah, tidak apa-apa. Mari kita mencari tempat tinggal dan penduduk yang mau menerima kita. Setelah lama diusir ke sana kemari, akhirnya si miskin dan permaisurinya mendapatkan tempat tinggal. Si miskin dan permaisuri kini menjadi penduduk biasa. Tak lama kemudian, ketika permaisuri mengandung selama 3 bulan, ia mendambakan buah mangga dan mempelai milik raja. Aku mendambakan buah mangga dan mempelai raja. Adakah permintaanmu yang lain, permaisuriku? Tidak, raja. Aku hanya ingin buah mangga dan mempelai saja. Baiklah, permaisuriku, akan aku carikan. Ini buah mangga dan mempelam yang kamu inginkan, permaisuriku. Aku tidak ingin ini. Aku hanya ingin buah mangga dan mempelai milik sang raja. Tidak bisakah kamu memakan ini saja? Maaf suamiku, tapi aku benar-benar ingin buah milik raja. Baiklah, permaisuriku, aku akan mencoba meminta kepada raja. Si miskin akhirnya berhadapan dengan raja untuk memohon buah mangga dan mempelam. Raja, saya ingin menyampaikan sesuatu. Apa permintaanmu? Saya memohon kepada raja untuk memberikan buah mangga dan mempelam milik raja. Apa tujuanmu mengambil buah mangga dan mempelamku? Ini permintaan permaisuriku, raja. Ia telah mengandung anakku dan menginginkan buah mangga serta mempelam milik raja. Baiklah, ambil saja, akan aku berikan buah mangga dan mempelam kepadamu. Terima kasih, raja. Saya berhutang budi kepada raja. Setelah mendapatkan buah tersebut, ia membawa pulang dan memberikannya pada permaisurinya. Permaisuriku, ini aku bawakan buah mangga dan mempelam milik raja sesuai keinginanmu. Terima kasih suamiku, bahagia sekali hatiku ini. Pasti putra pertama kita senang karena dapat merasakan buah mangga dan mempelai. Setelah kelahiran putra pertama mereka yang bernama Mahakarma, hidup mereka berubah. Suatu hari, si miskin menemukan sebuah kotak. Permaisuriku, Ada apa suamiku? aku telah menemukan sebuah kotak. Coba buka saja, siapa tahu ada sesuatu yang mengubah takdir kita. Benar saja perkataan permaisuri, kotak itu berisi emas yang tidak akan habis sampai anak cucunya. Pada saat itulah, dengan takdir Allah, sebuah kerajaan baru terbentuk dengan si miskin sebagai Maharaja Indra Angkasa dan istrinya sebagai Ratna Dewi. Akhirnya, permaisuriku, kita ditakdirkan kembali memiliki kerajaan baru. Iya, sekarang kau telah menjadi Maharaja Indra Angkasa. Dan kau telah menjadi Ratna Dewiku. Mereka memiliki 2 anak, Mahakarma dan Nilakesuma, yang tumbuh menjadi anak yang cantik dan tampan. Namun, iri dengan kesuksesan si miskin, Maharaja Indradewa melakukan tindakan jahat dengan menyuruh para ahli nujum untuk meramalkan bahwa anak-anak si miskin akan mendatangkan celaka bagi kerajaan. Aku sangat iri sekali dengan kesuksesan Maharaja Indra Angkasa itu. Kenapa dia kembali memiliki istana? Tidak bisa dibiarkan. Datangkanlah celaka bagi anak Maharaja Indra Angkasa. Baiklah Tuanku Maharaja, akan saya laksanakan sesuai permintaanmu. Mahakarma dan Nilakesuma kemudian diusir, dan negeri Puspasari mereka hancur terbakar. Tidak, kenapa negeri Puspasari menjadi hancur dan terbakar seperti ini? Saya juga tidak tahu kakak, kenapa negeri Puspasari menjadi hancur seperti ini. Adikku, sebaiknya kita berpisah saja. Semoga engkau menemukan pendamping yang bisa menjagamu. Mahakarma dan Nilakesuma terpisah dan mengalami banyak kesulitan. Setelah perpisahan Mahakarma sang kakak dengan si adik Nilakesuma, Mahakarma bertemu dengan Cahaya Hairani, sedangkan Nilakesuma menjadi istri putra mahkota di Palinggam Cahaya. Cerita ini berlanjut dengan perjalanan Mahakarma dan Cahaya Hairani yang berusaha melarikan diri dari tempat raksasa. Tempat apa ini, istriku? Saya tidak tahu suamiku, akan tetapi firasat saya tidak enak.
Tak lama, benar saja firasat istri Mahakarma itu. Kejadian besar menimpa mereka berdua. Mahakarma dan istrinya dijatuhkan ke laut, namun berhasil diselamatkan oleh Nenek Kabayan. Syukurlah kalian selamat. Siapa Anda? Siapa Anda? Mengapa Anda begitu baik kepada saya dan suami saya? Nenek Kabayan pergi begitu saja tanpa menjelaskan kenapa ia menolong Mahakarma beserta istrinya. Ajaibnya, Mahakarma menemukan Nila Kesuma setelah hidup di daerah itu. Kakak, iya adikku. Akhirnya kakak kita bertemu lagi kembali. Begitulah kondisi Nila Kesuma yang senang karena mereka telah kembali bersama. Sang adik dan sang kakak saat itu sangat terharu dan menangis bahagia. Setelah kejadian yang begitu lama, Mahakarma kembali mencari orang tuanya yang kembali hidup dalam kemiskinan. Anakku, Mahakarma, Nila Kesuma. Anakku, Ayah, ibu. ayah, ibu. Tenang saja ya, aku akan membalas semua perbuatan orang-orang yang jahat kepada keluarga kita. Anakku, terima kasih. Akan tetapi, sebaiknya hati-hati. Ayah takut jika kalian nanti akan jauh lebih berurusan dengan orang-orang di luar sana. Mahakarma tidak takut, ayah. Asalkan orang-orang jahat tidak lagi mengganggu keluarga kita. Baiklah anakku, bawalah ini bersamamu. Apa ini, ayah? Inilah benda yang membawa dan membagikan kekuatan saktimu. Dengan kekuatan sakti, Mahakarma menciptakan kembali kerajaan Puspasari dan mengalahkan negeri Antah Branta. Akhirnya, Mahakarma menjadi raja di Palinggam Cahaya setelah menggantikan mertuanya Maharaja Malaikisna. Begitulah hikayat kisah si miskin yang berakhir bahagia.